Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur tinang-tinangnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya kita bisa hadir di majelis ini dan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tanpa henti Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, termasuk hadirnya kita di majelis ini, majelis yang dimuliakan oleh Allah, di mana merupakan seperti taman-taman surga yang ada di muka bumi, dan diturunkannya rahmat dalam majelis ini, dan turunnya malaikat meletakkan sayapnya memintakan ampun kepada orang-orang yang mencari ilmu, dan juga makhluk-makhluk lainnya termasuk ikan di lautan juga memintakan ampun bagi orang yang mencari ilmu. Begitu agungnya mencari ilmu itu, talabul ilmu, sampai Rasulullah SAW menyamakannya dengan jihad, gitu ya. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat serta pada sampai akhir zaman yang senantiasa mengikuti beliau. Semoga kita termasuk dalamnya, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita dalam Sirah Nabawiyah yang diambil dari fikih Sirah An-Nabawiyah ma'al Mujazi di Tarikh Khilafah Asy-Syidah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, nafa'ana Allah bi ilmu al-musyrafir. Amin. Semoga Allah memberikan karunia pahala pada para ulama yang telah menulis kitab ini, dan kita juga bisa mengambil manfaatnya yang banyak untuk taqarrub kita kepada Allah. Allah nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang Fathul Mekah, bagaimana Rasulullah SAW akhirnya bisa membebaskan Mekah dan bisa menghilangkan berhala-berhala dari Ka'bah yang jumlahnya sampai 300-an. Inilah kemenangan yang besar. Apalagi kemenangan ini tidak diraih dengan peperangan. Memang ada korban, tapi hanya sedikit, dan tidak terjadi yang namanya balas dendam. Padahal sebelumnya kita bisa melihat dalam sejarah bagaimana para sahabat disiksa, bahkan dibunuh, diusir, hartanya dirampas, gitu kan ya. Banyak juga yang dipenjara, ya. Sehingga mereka ketakutan, orang-orang kafir Quraisy itu, ketika Rasulullah datang dengan 10.000 pengikutnya, ya, ini akan terjadi nih hal pembantaian, tapi ternyata tidak. Rasulullah mengampuninya, ya, sampai memberikan ini kemenangan yang nyata, yang akhirnya tidak terjadi balas dendam. Kita bisa melihat dalam sejarah bagaimana ketika tentara Soviet, ya, sampai ke Berlin itu, mereka kan balas dendam, gitu ya. Ketika sebelumnya Jerman di Perang Dunia Kedua menyerbu Soviet, ya, ketika mereka akhirnya kalah sampai dikejar sampai ke Berlin, itu kan jadi balas dendam, penghancuran. Ya, rata-rata seperti itu. Jadi sudah terjadi peperangan, kalau mereka menguasai ya dihancurkan. Ya, kita bisa melihat lah sekarang peperangan itu bagaimana menghancurkan, dan bahkan orang-orang sipil jadi korbannya. Tapi Rasulullah SAW ketika masuk ke Mekah ini dengan damai, gitu kan ya, hanya sekelompok kecil yang terjadi peperangan, dan ini menjadikan catatan sejarah yang sangat gemilang, menjadikan contoh. Karena Rasulullah itu kan tipikal contoh, uswah. Jadi bukan hanya teori yang dikeluarkannya, ada Quran, ada hadis yang disampaikan kepada kita dari perkataannya, dari firman Allah, itu kan dilakukan, dipraktekkan langsung oleh Rasulullah, sehingga umat itu tidak lagi hujah, oh itu mah teori, oh itu mah hanya kata-kata yang indah, hanya ini. Tapi Rasulullah langsung mempraktekkannya, bagaimana Rasulullah menyampaikan kasih sayangnya kepada musuhnya, ya, sampai akhirnya kan musuhnya pada masuk, berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan yang sudah divonis untuk harus dibunuh juga akhirnya kan diampuni, seperti Hindun ataupun Ikrimah bin Abu Jahal, itu akhirnya diampuni.
Nah setelah kemenangan yang begitu gembilangnya ini, akhirnya kaum kafir Quraisy yang sebelumnya tomah, sombong, mereka merasakan sebagai kaum istilahnya kabilah yang terhebat di Jazirah Arab karena diberikan amanah, itulah bahasanya, untuk berada di Mekah dan menjaga Baitullah. Akhirnya kalah oleh Rasulullah SAW yang tadinya diusir. Nah ini menjadikan tidak senang kabilah-kabilah lain yang mereka juga mempunyai ego tersendiri, juga khawatir mereka juga akan dikalahkan dalam tanda kutip pemikiran mereka karena kekuasaannya gitu. Yaitu disinilah kaum Hawazin ya. Jadi Hawazin itu ada di daerah antara Mekah dan Taif. Nah ini membuat tidak senang. Mereka membuat perkumpulan, pertemuan antara petinggi-petinggi Hawazin dan Taif gitu ya, untuk membicarakan ini bagaimana langkah kita ini ya. Ini Quraisy yang dianggap sebagai sayyidnya Arab itu sudah kalah gitu kan ya, apakah kita akan tunduk ke Muhammad gitu ya, kita akan mengambil alih, memeranginya ya, untuk bisa mengalahkannya. Nah ternyata mereka mengambil, karena ada keirian, kedengkian yang ingin berkuasa, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan peperangan dan mengumpulkan. Dan ini peperangannya berbeda. Mereka itu karena ingin perang-perang habis-habisan ya, yaitu pemimpinnya yaitu Malik bin Auf ya, Sayyid Hawazin ini membuat suatu taktik bahwa untuk perang ini kan habis-habisan, maka kita harus diambil yang namanya harta benda dan anak-anaknya, istrinya dibawa perang ya, dikumpulkan di belakang di garis depan ya, bahkan di belakangnya. Jadi kalau sebelumnya kan mereka tuh ditinggal di pemukimannya. Nah kalau ditinggal di pemukimannya, mereka berpikir kalau perang nanti bisa kabur ke sana gitu kan ya, bisa dilindungi. Nah ini agar perang habis-habisan, jadi yang namanya ternaknya, harta bendanya, kekayaan, anak istrinya itu dibawa ke medan perang ya, ditaruh di belakang garis depan tentunya gitu ya. Dan mereka ingin perang habis-habisan. Dan ketika terjadi persekongkolan ini sampailah berita ini kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW memberikan maklumat ya, pengumuman untuk siap-siap untuk berperang. Padahal itu baru selesai datang ya. Ini di bulan Syawal ya, sana Samin min Hijrah. Jadi ketika Fatah Fal itu kan di Ramadan ya, ketika kemenangan di Makkah itu Ramadan, itu di bulan Syawal Rasulullah keluar dan beliau mengutus terlebih dahulu Abdullah bin Abi Al-Hajjar yaitu Al-Aslami untuk memata-matai, melihat kondisinya, menghitung jumlahnya gitu kan ya. Ini berapa orang, berapa ini pasukan seperti apa, dan itu seperti mata-mata intelijen yang memperlihat situasi. Nah ketika itu Rasulullah melakukan persiapan, dan dalam satu persiapan ini Rasulullah juga meminta ya meminjam senjata dari Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah itu kan anaknya Umayyah bin Khalaf ya, dia itu termasuk sebetulnya orang yang segembongnya Quraisy ya, yang memberikan suplai senjata tentara untuk peperangan. Tapi ketika Fatah Falah, dia tidak mau masuk Islam. Tapi kalau Rasulullah itu didiamkan, tidak dibunuh gitu kan ya, tidak dibunuh. Silakan kamu pikir aja dulu lah ya kan. Ketika kan diampuni, dia berpikir terlebih dahulu untuk masih mau mikir-mikir dulu mau masuk Islam, tidak, silakan, sok pikirkan dulu ya. Jadi dia tetap dalam keyakinan sebagai penyembah berhala, berada dalam kemenangan kaum muslimin yang saat itu sudah menguasai Mekah. Nah itu dipinjam karena dia punya senjata, orang kaya, dipinjam senjatanya, yaitu senjata dan baju besinya. Nah ketika itu Sofyan mengatakan ya, Gosoban ya Muhammad, apakah ini diambilnya Gosob dipaksa gitu kata Rasulullah gitu ya. Kata Sofyan itu kan karena dia kan merasa kalah, sudah kalah. Tapi kata Rasulullah, bala ali ya, enggak, saya yang pinjam. Jadi Rasulullah tetap dalam muamalah di sini membuat suatu muamalah yang setara. Jadi tidak karena saya berkuasa ini bisa diambil aja lah langsung gitu ya. Karena penguasa sebagai penguasa Mekah baru, maka harta-harta bisa dijabel dengan sendirinya. Rasulullah tetap melakukan akadnya peminjam gitu kan ya, akhirnya pinjamkan. Dan beberapa orang-orang kafir Quraisy juga yang masih ini, ada juga yang ikut perang ya.
dan terkumpullah itu sekitar 12.000 ya, 12.000 pasukan, 10.000 yang dari Madinah ditambah 2.000 yang dari Mekah. Jadi pasukan terbesar. Nah, dan pasukan terbesar ini juga yang pada saat itu ya juga menimbulkan bencana karena ada munculnya kesombongan. Nah, ini yang akhirnya ada tersisa kesombongan. Mereka berpikir bahwa dulu waktu perang Badar 300 orang lawan 1.000 aja sudah menang, apalagi sekarang 12.000 gitu kan. Mereka sudah ada kekaguman, wah ini mah pasti menang lah gitu dengan jumlah itu. Dan ini yang akhirnya akan ditegur gitu ya. Nah, ketika mengetahui bahwa Rasulullah SAW datang dengan 12 pasukan itu 12.000 ya, yang begitu besar ya, Malik bin Auf itu melakukan taktik gerilya ya, di lembah-lembah. Jadi mereka menempatkan tentara itu jadi bukan perang terbuka. Ya, kalau di Badar kan perang terbuka di satu lapangan gitu ya. Tapi ini taktik gerilya, mereka menempatkan di lembah-lembah. Jadi di kelompok-kelompok kecil gitu ya. Jadi ketika pasukan Muslim datang ke sana, mereka bisa menyerang dengan tidak terduga. Yang beda kalau perangnya di lapangan kan kelihatan ini lari kan, gitu kan ya. Ini mah kan ketika datang di celah-celah bukit itu, di celah-celah lembah, mereka langsung menyerang. Dan ini mengagetkan pasukan Muslim. Nah, mereka akhirnya yang tadinya sudah ada tersirat kesombongan di sebagian orang, akhirnya kan tercerai-berai. Ya, karena diserang dengan mendadak. Kecerai-berai ini ternyata kan pasukan yang besar ini tidak ada gunanya. Kalau kita sudah banyak kan ya, banyak orang, terus kita ada yang lari, ada yang takut, itu biasanya kan orang akan ikuti juga gitu kan. Wah ini terjebak, wah ini banyak jebakan, akhirnya kan pada berhamburan. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW memperlihatkan kepahlawanannya. Beliau itu naik bagal itu kan persilangan antara kuda dengan keledai gitu ya. Jadi tidak bisa lari cepat kalau bagal. Kalau kuda kan cepat, kalau keledai itu kan lambat tapi kuat. Nah, bagal itu ya lambat juga gitu kan ya. Di sana Rasulullah itu dikawal oleh Abbas dengan Abu Sufyan ya. Abu Sufyan sudah masuk Islam dan dia ikut perang di sana. Ketika para pasukan Muslim itu tercerai ke belakang karena serangan mendadak itu, Rasulullah justru maju. Yang bayangkan ya, itu kan pasukan paling panglima itu kan bisa dilindungi. Ya kalau di garis depan itu kan di markas komando aja gitu kan, dilindungi para pengawal. Ini Rasulullah maju ke depan, ini kan memperlihatkan keberaniannya. Ya, jadi Rasulullah tidak sama memberi contoh bahwa beliau kan tidak takut mati. Ya, seperti para sahabat-sahabatnya kalau berperang itu ya, yang di Rasulullah naik bagalnya sampai mengatakan ya bahwa ketika ini bahwa aku adalah Rasul gitu kan ya, aku adalah Ibn Abi Thalib. Jadi itu mengingatkan kepada para sahabat ataupun para pengikut perang ini yang mereka berpikir hanya karena landasan banyaknya orang bahwa ini adalah misi suci untuk perang itu, ini untuk menyebarkan dakwah, menjaga risalah. Jadi Rasulullah mengatakan seperti itu dan memanggil kepada Abbas, panggillah orang-orang yang berjanji setia ya, di situ di Baitur Ridwan ya, kepada Ansor. Ini diingatkan kembali. Ketika itu Abbas dengan suara kerasnya mengatakan, "Hai orang-orang yang dulu berjanji setia di Baitur Ridwan ya, di bawah pohon ya, di Sabroh." Karena dulu kalau kita masih ingat ya di Baitur Ridwan itu ketika haji Hudaybiyah, para sahabat yang 3.000 orang 2.000 ya, 2.000 orang siap untuk mati berperang melawan Quraisy. Itu sudah tidak ada rasa takut. Ketika mendengar kabar Utsman itu mengingatkan kembali para sahabat yang kehilangan orientasi pada saat itu. Akhirnya kan muncul lagi, iya saya dulu kan pernah berjanji setia, pernah siap untuk membela Islam sampai mati. Akhirnya kan mereka berkumpul, orang Ansor kumpul lagi. Akhirnya mereka tersadarkan yang sebelumnya mereka memberikan ibadah fisik ya pada banyaknya orang, menyandarkan peperangan itu, mereka kembali kepada misi awal, yaitu untuk menegakkan kalimat Allah yang itu tidak melihat banyaknya orang ya, sedikitnya orang, persenjataan, pokoknya ini untuk jihad fisabilillah. Akhirnya berkumpul kembali dan terjadi lagi reorganisasi dan akhirnya ketika sudah
terrapihkan lagi, akhirnya bisa mengalahkan pasukan Hawazin ini. Ya, apalagi sebenarnya jumlahnya kan 2000 dan di sana kan banyak orang-orang ahli perang, ya, yang sudah kita sangat kenal ya, dari mulai dari Ali bin Abi Thalib, ya, Umar, Abu Bakar, terus Khalid bin Walid, Amr bin As, itu kan Ikrimah, semuanya itu kan sudah banyak yang sangat mahir perang. Ya, akhirnya kan ketika sudah kembali lagi pada orientasinya, akhirnya bisa mengalahkan yang namanya Hawazin itu, ya. Dan ketika ketika terjadi serangan baik, mulailah wa qazafallahu fi qulubihim musyrikin al-ruba. Ya, jadi justru akhirnya orang-orang Hawazin yang tadinya sudah mau menang, ya mereka akhirnya rasa takut. Ya, karena memang kalau peperangan itu kan yang paling ini adalah rasa takut, ya, keberanian, mentalitas. Sehingga kalau sekarang perang modern itu kan pakai obat-obatan, ya. Ada yang pakai vodka, ada yang pakai obat-obatan yang membuat orang jadi berani, gitu kan. Sementara kaum muslim itu tidak usah pakai seperti itu, ya, untuk bisa maju, gitu kan. Karena apa yang jadi motivasinya adalah keimanan, akidah. Itu yang mereka tidak takut. Sementara akhirnya mereka kaum Hawazin itu mundur, ya, sampai akhirnya yang tadi yang saya katakan di awal itu istri-istrinya, anak-anaknya, harta bendanya bisa diambil. Dan orang Hawazin tanpa sukanya akhirnya tidak juga bisa bertahan. Yang tadinya dengan prinsip bahwa kalau anak-anaknya, harta bendanya di sana, biasanya mereka akan habis-habisan, kan tidak bisa juga. Akhirnya mereka tidak bisa habis-habisan untuk berperang, akhirnya kabur juga, takut juga, dan akhirnya mereka lari ke Taif, ya, masuk di benteng. Sementara harta perbendaharaannya mereka bisa diambil dengan begitu banyak, karena itu kan ribuan, dan ternaknya, ya, harta bendanya, emasnya, dan para istri-istrinya dan anak-anaknya dibawa semua. Dan itu akhirnya menjadikan salah satu yang ghanimah yang terbesar gitu. Ya. Dan di sini ketika Rasulullah SAW juga ada satu pengumuman ketika dalam peperangan ini, bahwa man qatilana lahu alaihi bayyinatun falahu salabahu. Ya. Jadi ketika orang yang bisa membunuh seseorang, ya, maka harta benda yang melekatnya itu milik dia, ya. Jadi sebutnya salam. Jadi salam itu kan harta. Jadi kalau misalkan ghanimah kan sudah perang, harta bendanya diambil musuh itu, maka dibagi-bagi. Nah, kalau salamnya itu hasil duel. Ketika seorang sudah membunuh lawannya, maka harta yang melekat di tubuh dia itu bisa menjadi milik orang yang membunuh. Itu disebut dengan salam. Dan para sahabat itu diberikan banyak yang membunuh, ya, akhirnya diambil harta-hartanya itu langsung, dia tidak usah dibagikan. Nah, setelah itu di sini juga ada suatu peristiwa dalam peperangan itu, ya, karena belum ditegaskan sebelumnya hukumnya, apalagi juga perang sebelumnya mungkin mereka itu juga sudah biasa, yaitu adanya terjadinya terbunuhnya perempuan. Ini disebutkan oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dia belum masuk Islam, dan dia belum meresapi, memahami tentang aturan ini, ya, sehingga Rasulullah SAW ketika menyisir itu ada yang terbunuh, ya, kejar Abu bin Abi Thalib, ayah Khalid bin Walid, katakan bahwa tidak boleh membunuh anak-anak ataupun perempuan. Ya, aturannya ini kan ditegaskan bahwa tidak boleh membunuh anak ataupun perempuan sebagai sipil, ya, karena Hawazin itu kan membawa serta sipil, tapi walaupun sipil itu kan bukan untuk berperang, hanya untuk memberikan penguatan aja, tapi ya karena dia ada di medan perang, yaitu dulu sebelumnya ya bebas aja mau dibunuh. Nah, ini Islam memberikan penegasan, penguatan bahwa kaum sipil, perempuan, anak-anak, bahkan sebenarnya rahim, ya, para pekerja ini itu tidak boleh dibunuh, gitu kan, ya. Dan akhirnya kan ini menjadikan hukum yang sekarang juga kan diikuti, gitu kan. Kalau dulu kan gimana jenis kain gitu kan semua kan bisa dibawa habis, gitu kan, ya. Ataupun penjajah ke kita yang Belanda gitu, Portugis itu kan semua dihabiskan.
Kalau ada ini kan rakyatnya dibom gitu kan. Tidak hanya pejuangnya yang diinikan. Ini ada sesuatu yang menegaskan kembali ya bahwa sipil itu tidak boleh dibunuh kan dalam ini. Nah, ketika akhirnya Malik bin Auf sudah sampai ke Taif, dan harta yang begitu banyak ini akhirnya dikumpulkan Rasulullah SAW di Ji'ronah, namanya Ji'ronah itu di antara Taif ya dengan Mekah, dan dikumpulkan di sana, dan diberikan mandat kepada Mas'ud bin Amr al-Ghifari untuk menjaga itu. Sedangkan Rasulullah SAW dengan pasukannya mengejar ke Taif dan akhirnya mengepung Taif. Nah, ketika terjadi pengepungan di sini juga sampai disebutkan 10 hari, ada juga yang belasan hari. Ini tidak bisa ditebus ya, setiap mau mendekati langsung diserang gitu kan. Sampai tadi kata Rasulullah, sudah 10 hari kita pulang aja gitu kan ya. Kata para sahabat, jangan dulu para sahabat, Rasulullah, kamu masa kita sudah capek-capek kesini ya bahasa ininya, kita pulang ya, sok silahkan. Ketika menyerang lagi ternyata ada yang terluka lagi, ya udah kita pulang gitu ya. Nah, ketika pulang ini ada para sahabat ya yang bersama dengan Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha ala sakit, ya Rasulullah, doakan kepada sakit itu mendapatkan bencana. Nah, ini ketika ada kan kesel ya, udah perang, sudah masuk benteng kan, mereka mempertahankan diri, akhirnya udahlah, kan kita tahu Rasulullah itu kan doanya mustajab. Rasulullah timpakan bencana kepada mereka. Nah, apa coba Rasulullah yang dijawabnya? Rasulullah, Allahumma di sakifan wa atibihim. Rasulullah justru mendoakan, ya semoga Allah memberikan petunjuk kepada Bani Sakif dan datang kepada mereka. Nanti akan terbukti bahwa Rasulullah itu, Bani Sakif itu akhirnya kan masuk Islam. Jadi bukan akhirnya mendoakan itu ketika kesel akhirnya itulah hancurkan gitu kan ya. Tapi justru Rasulullah mendoakan semoga mendapatkan hidayah kepada Bani Sakif itu. Dan waqad hadallahu sakibat ba'da zalika biqaulih. Setelah itu Allah memberikan hidayah ya, jadi bukan bencana. Nah, setelah pulang itu akhirnya terjadi juga satu peristiwa yang inilah pembagian ghanimah. Kalau ghanimah yang sangat banyak, Rasulullah juga dibagikan ghanimah itu kepada para sahabat, dan kebanyakan yang dibagikan adalah kepada orang-orang Mekah. Sedangkan orang-orang Ansor, orang Madinah itu tidak, ya, sedikit gitu kan ya. Dan ketika akhirnya Bani Sakifah, orang Sakif itu akhirnya masuk Islam, dia datang ya, karena mendengar sudah datang. Akhirnya kan kalau sudah datang, maka Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat ya, karena ini sudah masuk Islam, ini kan jadi saudara kita, silakan Bani Sakif, kamu mau mengambil harta atau mau mengambil anak istri kamu yang ditawar. Orang Bani Sakif, orang Sakif itu mengatakan, saya ingin memilih mengambil anak dan istri. Ya. Akhirnya Rasulullah mengumumkan kepada sahabat, silakan para sahabat, kalau engkau bersedia itu kembalikan ke Bani Sakif karena mereka sudah jadi saudara kita. Tapi kalau enggak sih tak apa-apa, karena sudah selesai pembagian. Akhirnya para sahabat justru memberikan suatu akhlak mulia. Mereka mengembalikan harta yang sudah dibagi-bagikan itu, dikembalikan kepada Bani Sakif. Padahal sudah beres pembagiannya. Ya. Dan di sini juga terjadi peristiwa yang mengharukan ketika Ansor tidak diberi apa-apa. Bayangkan sudah perang dari Madinah ke Mekah terus ke Hawazin. Itu ketika selesai peperangan mereka tidak dapat sedikit. Sehingga kan ada aja namanya manusiawi ya. Kenapa sih kok ini sekarang Muhammad sudah ketemu dengan saudara-saudaranya, ketemu dengan orang-orang di Mekah, kerabat-kerabatnya, sehingga harusnya diberikan ke sana semua. Sementara kita hanya sedikit, tidak diberikan. Akhirnya itu kan sampai kepada Rasulullah mengumpulkan kaum Ansor dan mengatakan, ya Ansor, ya, saya sudah mendengar kabar tersebut, ya. Tapi kata Rasulullah, al-atikun dolalan bahadakumullahu bi. Bukankah engkau itu dulu kan sesat, ya? Terus Allah memberikan petunjuk karena denganku, ya.
Terus kata juga wa kuntum mutafariqin ya fa'alafakumullahu bihi, dan dulu engkau tuh berpecah belah antara Aus dan Khazraj, tapi ya Allah melunakkan, melembutkan, menyatukan ya dengan diriku. Dan dulu engkau juga miskin yang sudah memberi kaya. Nah, kata Rasul, ketika dikatakan seperti itu mereka mengakui, oh iya dulu kan banyak jasanya dari Rasulullah sudah diberikan. Tapi kata Rasulullah, ya Rasul, sebetulnya kalau kamu juga bisa membantah, katanya. Kalau kamu ya dulu, aku juga dulu kan didustakan di Mekah, tapi kamu yang membenarkan. Makanya aku juga datang dulu dengan miskin, tapi menjadi kaya. Ya. Dulu aku dihinakan di Mekah, tapi dimuliakan di Madinah. Ya. Kata Rasulullah bahwa semuanya kalaulah katakannya tidak ada hijrah, aku itu bagian dari Ansor. Dari kalau misalkan kamu berjalan di satu lembah, dia para muslimin berjalan di lembah tertentu, maka aku akan ikuti lembah yang diikuti Ansor. Ya biarkanlah orang-orang yang baru masuk Islam itu mendapatkan kambing, ya mendapatkan unta, sementara engkau membawa aku Rasulullah. Terus setelah itu menangislah ya, para kaum Ansor. Kenapa? Ya mereka memilih bahwa Rasulullah itu sangat menyayangi orang Ansor, dan Rasulullah setelah perang ini tidak kembali ke Mekah, tapi setelah tidak menetap di Mekah. Jadi setelah di Mekah beliau tuh kembali ke Madinah dan beliau ingin meninggal di sana. Itu kan menunjukkan kecintaannya. Padahal kan beliau lahir di Mekah, di sana ada Baitullah, ada Ka'bah, tapi Rasulullah tidak tinggal di sana. Setelah selesai patah ini, Rasulullah kembali ke Ansor, kembali ke Madinah, tempatnya kaum Ansor. Ya. Dan itulah kebahagiaan terbesar orang Ansor, kan beliau bisa membawa Rasulullah, sementara mereka itu hanya membawa harta-harta saja. Apalagi mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam, sementara orang Ansor sudah orang yang sudah kuat, ya alaihi tabawun adarul iman di qaumi, jadi sudah beriman, ya yang sudah kuat, bahkan mereka itu adalah senantiasa memberikan pertolongan. Nah, dan ini juga bisa kita melihat bahwa sebenarnya harta yang paling berharga, hal yang berharga itu bukan hanya harta, bukan harta. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW setelah umroh kembali ke Madinah. Ya. Di sini ada beberapa ibrah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah dan juga hukum-hukum ya. Yang pertama adalah diperbolehkannya ya untuk misalkan uyun ya, bahasa fil uyun baina a'da'i bi ma'rifati sa'dihim wa akhbarihim. Jadi bagaimana Rasulullah SAW menyusupkan yang namanya intelijen atau mata-mata untuk mengetahui kekuatan mereka dan kabar-kabar mereka. Ini dalam peperangan adalah sesuatu yang ya wajib lah gitu kan ya. Karena dengan seperti itu maka bisa ketahuan nih tentaranya berapa, apa senjatanya, jumlahnya, gitu, posisinya, gitu seperti itu. Yang kedua, ini bil imami yasta'ira aslihah minal musyrikin dikitali ahli muslimin. Jadi diperbolehkan pemimpin muslim itu untuk mengambil atau meminta ya, bantuan senjata kepada orang-orang musyrik di dalam peperangan ya, untuk memerangi musuh kaum muslimin. Ini ketika Rasulullah SAW meminjam senjata baju perang dan senjata ke Sufyan bin Umayyah, diperbolehkan ya, isti'anah itu. Yang selanjutnya yang ketiga, bagaimana kita bisa melihat jar'atu Rasulullah SAW bilhaq, keberanian Rasulullah SAW ya. Jadi Rasulullah SAW itu bukan hanya tinggal di markas komando di belakang di belakang para sahabatnya, tapi ketika kondisi-kondisi yang terdesak, bahkan ketika para sahabat yang lain lalu itu mengelak, Rasulullah justru memberi contoh maju ke depan gitu ya. Jadi jenderal terbesarnya ini dan panglima besarnya justru maju langsung ke depan. Ini memberi contoh bahwa keberanian Rasulullah itu bukan berlindung di bawah para pengawalnya, tidak. Ini menjadikan contoh uswah ya, karena sekali lagi bahwa Rasulullah itu tidak hanya berbicara, tidak hanya menyampaikan teori-teorinya, tapi langsung praktek ya. Bagaimana beliau tidak takut mati, bagaimana beliau
begitu ini untuk jihad fisabilillah dengan keberaniannya. Dan ini akan menjadikan dicontoh oleh para sahabatnya. Yang keempat adalah khuruj mar'ah di jihadi ma'al rijal. Jadi diperbolehkannya perempuan itu untuk berjihad dengan laki-laki. Hanya di sini pembahasannya perempuan itu boleh itu adalah untuk mengurusi logistik ataupun untuk pengobatan ya palang merah gitu ya. Jadi bukan untuk pasukan. Nah, untuk pasukan itu hanya diperbolehkan ketika kondisi yang sudah terancam pada istilahnya invasinya ke daerah dia, ke daerah muslim. Jadi kalau keluar ya menyerang keluar itu tidak ada hujahnya bahwa perempuan untuk jadi tentara. Ya jadi militer. Tapi kalau misalkan ketika Belanda datang ke sini ya, itu kondisi yang rumah kita ataupun wilayah kaum muslimin itu diserang. Maka pada saat itu bisa perempuan itu juga untuk memanggul senjata. Ya. Karena kalau sudah memanggul senjata maka hukumnya sama dengan tentara. Ya, jadi bukan lagi sipil gitu ya. Tapi kalau untuk menyerang keluar itu tidak diinginkan, hanya untuk logistik ataupun hanya untuk palang merah ya, kesehatan gitu. Nah, yang kelima, tahrimul qatli an-nisa wal atfal wal ajra'i wal abid bil jihad. Jadi tidak diperbolehkannya ya membunuh perempuan, anak-anak, orang-orang yang sudah sepuh dan juga hamba sahaya. Ya, jadi orang-orang sipil tidak boleh dibunuh dalam peperangan. Ya, kecuali kalau mereka perempuan itu masuk dalam personil militer, ya pakai baju seragam, bawa senjata, itu berarti sama hukumnya dalam sebagai militer. Tapi kalau tidak, ya itu mereka tidak boleh. Ya, hukumnya tidak boleh untuk dibunuh. Ya. Karena mereka bukan tidak membahayakan. Gitu, kan, ya. Yang keenam, ya hukum salat al-qatil. Jadi di sini diinginkan adanya hukum salat. Jadi ketika pasukan muslim membunuh pasukan kafir ya langsung dengan duel gitu ya, maka harta bendanya yang menempel baju besinya ataupun ada apa-apanya ya, senjatanya dan lain itu menjadi milik dari kaum muslimin yang membunuh. Itu dengan disebut dengan harta salat. Yang ketujuh, nah al-jihad la yakni al-haq ya la yakni al-haqdu alal kafir. Jadi tidak boleh ya kafirin. Jadi tidak boleh adanya iri pada orang-orang kafir dalam ini. Jadi ketika Bani Sakif itu didoakan untuk diberikan bencana, itu kan justru Rasulullah mendapat untuk diberikan petunjuk gitu kan ya. Jadi karena tujuannya bukan untuk membunuh, bukan untuk memusnahkan, tapi sebetulnya untuk memberikan petunjuk. Memang ada Rasulullah SAW memintakan doa kemusnahan ya, kecelakaan kepada kaum yang sudah kelewatan, yaitu ketika yang membunuh 80 ya, yang penghabis Quran yang untuk mendakwah. Ya, itu kan pada kondisi yang jauh gitu kan. Tapi secara umum ya tujuan itu adalah bukan untuk membunuh, menghancurkan. Jadi orang kesal sudah dulu banyak memberikan madorot, membunuh, menyiksa, akhirnya kan ketika kesempatan ini dibunuh lagi gitu kan. Tapi kalau sudah menyerah atau bahkan sudah masuk Islam, justru mereka itulah tujuan utamanya. Bagaimana tadi yang Bani Sakif saja yang sudah sudah masuk Islam itu dikembalikan ghanimahnya gitu kan, harta-harta. Nah, jadi ini keluhuran hati kita bahwa perang itu bukan untuk menghancurkan, memusnahkan kaum muslim, tapi untuk memberikan petunjuk ya, memberikan bagian dari dakwah. Dan dakwahnya itu berarti kan ketika tidak bisa dengan kata-kata, dengan ini bahkan mereka memerangi. Yang kesembilan, mata yatamaluk al-jundu al-gunaim. Jadi kapan pasukan ini mendapatkan pembagian ghanimah? Itu biasanya nanti akan diindikan itu oleh pimpinannya, oleh imamnya. Dan ketika sudah dibagikan, maka haknya itu sudah hak dari para prajurit. Ya. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ini
wali sakitnya sudah masuk Islam, silahkan kalau yang bersedia untuk dikembalikan. Itu Rasulullah tidak langsung ambil, sekarang kembalikan lagi, enggak, karena itu sudah milik dari para prajurit. Yaitu keikhlasan dari para prajuritnya aja. Akhirnya bahkan prajurit itu ngobrol juga dengan para suku-sukunya, para ketua-ketuanya. Ini sering diskusi, ya udahlah, kan ini kan tujuan kita juga bukan untuk harta, tujuan kita untuk menyampaikan dakwah. Nah, bahkan ketika mereka sudah jadi saudara, sudah jadi kaum muslimin, ya sudah kembalikan lagi. Nah, ini kan bisa memperlihatkan bahwa tujuannya bukan untuk harta. Kalau tujuannya untuk harta, ya sudah kan, yang penting dapat harta banyak gitu. Tapi ini untuk dakwah. Ini juga bisa kita lihat ketika peperangan Qadisiyah. Rustum itu, Panglima Rustam atau Rustum, Panglima Persia, itu menawarkan, sudahlah jangan perang sekarang mah, ini saya kembalikan kasih harta yang banyak, kamu kembali lagi ke Jazirah Arab sana, gitu kan. Tapi kan utusan dari Sa'ad bin Abu Waqqas, kata saya itu Waqqas itu, saya kan bukan untuk harta, saya untuk menyebarkan dakwah. Nah, ini bisa kita melihat motivasi dalam. Jadi kalau bukan untuk harta, bukan untuk ghanimah, kalaupun ada itu mah bonus aja. Nah, yang ke selanjutnya Qasamin ke-8. Tadi yang ke-9 adalah siasat Islam nahamu ala qulubuhum. Nah, ketika Rasulullah SAW memberikan perlakuan yang baik, maka ini memberikan simpati dari musuh-musuhnya yang Bani Saqif, sehingga hidayah itu muncul. Karena orang yang bisa menyentuh hati itulah ya yang akhirnya bisa menundukkan orang. Kalau misalkan hatinya tidak tersentuh, ya mungkin mereka hanya sezohirnya aja, mereka taat, tunduk. Kenapa? Karena takut kekuasaan, karena takut adalah senjata. Tapi ketika hatinya sudah tersentuh, ya mereka akhirnya bisa tunduk dengan sebenar-benarnya. Ya seperti para musuh-musuh Rasulullah SAW, ya dengan akhlak beliau, dengan perilaku beliau. Jadi ketakutan mereka atau ketundukan mereka itu bukan karena ketakutan. Bukan banyak penguasa yang sekarang ya melakukan kekuatan dengan kekuatan senjatanya, kekuatan bisa menundukkan orang, bisa mengikuti ini, kalau ini gini semua bisa. Tapi kan itu hanya karena ketakutan atau karena kekuasaan. Tapi ini Rasulullah menundukkan itu hatinya. Ya, beliau bisa membuat para sahabat para musuhnya itu kan tersentuh dan akhirnya mengakui, dan akhirnya mereka taat. Dan ketaatannya kan berarti bukan hanya di zahirnya, di depannya, tapi di belakang juga ketaatan. Dan yang terakhir adalah di sini adalah bagaimana Rasulullah SAW memberikan penilaian khusus kepada kaum Ansor, ya, dan kecintaan Rasulullah kepada kaum Ansor. Ya, itu Rasulullah sendiri memberikan pengakuannya bagaimana Rasulullah sudah didustakan di Mekah, tapi justru dibenarkan ditasdikan di Madinah, di Yasin. Ketika Rasulullah diusir, dihinakan, ya, sampai dilempari kotoran ketika sholat, gitu kan ya, disebut orang gila, disebut apa, tapi di Yasin itu diangkat jadi pimpinan, ya, dimuliakan, ya, menjadikan pemersatu Khazraj dan Aus. Ini kemuliaan orang Ansor sampai mereka ya wajar mendapatkan anugerah Rasulullah SAW kembali ke Yatsrib, dan beliau wafat di sana dan menjadikan Madinah menjadi satu tempat yang suci, ya, tidak hanya Mekah. Nah, kesuciannya kan Madinah itu di atas Baitul Maqdis, ya, gitu kan ya, di Mekah, ya, baru Madinah, setelah itu Baitul Maqdis, ya, karena di sana ada jasad Rasulullah SAW, ya, sehingga ada juga masjid, ya, ada tempat-tempat yang disucikan. Inilah kemuliaan dari orang-orang Ansor yang akhirnya memberikan keberkahan kepada tempat di Yatsrib yang menjadi Madinatul Rasulullah SAW. Dan kita termasuk diperbolehkan untuk rila, ya, dengan melakukan perjalanan jauh ke Mekah ke Madinah, ya, untuk sampai kepada makam Rasulullah SAW. Itulah beberapa hikmah dan hukum dalam perang
Hunain ini ya, dan ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Bagaimana jangan sampai kita ya merasa sombong, merasa takabur dengan alat-alat kita, yang dengan kemampuan kita. Padahal itulah kemenangan terus keberhasilan itu hanya dari Allah, gitu kan ya. Bukan ditimpakan pada benda-benda, bukan pada fisik-fisik, ya, bukan karena uang, bukan karena pejabat, tapi inilah Allah yang memberikan, gitu kan ya. Dan bagaimana juga contoh-contoh Rasulullah begitu kasih sayangnya kepada musuhnya, gitu kan ya, kepada umatnya, ya, sehingga mereka itu betul-betul mengikuti dengan hatinya, ya, tidak bukan karena ketakutannya, gitu kan. Itulah yang bisa disampaikan. Maka segala kekurangannya bisa kita lanjutkan dengan diskusi ataupun tanya jawab ataupun tambahan dari bapak-bapak atau ibu-ibu. Maka silakan. Lagi saya dikasih saja. Oh ya. Jazakallah sebenarnya. Yang pertama mungkin tentang para prajurit ini adalah orang-orang yang siap mati gitu ya. Nah ini bagaimana cara kita menghadirkan jiwa-jiwa yang siap mati ini gitu. Apakah memang mereka selain memang akidahnya tadi sudah kuat, apakah memang amalan hariannya juga sudah punya bekal yang cukup gitu sehingga ya apalagi isi yang dicari gitu. Jadi ataukah memang karena tahu bahwa kematian di medan perang itu membuat mereka menjadi syahid sehingga tidak ada hisab gitu. Itu apakah ke situ gitu. Lalu bagaimana kita mengaplikasikan karena kadang-kadang kita misalnya ingin membantu di Palestina tapi pengen ke sana kayaknya konyol gitu ke sana. Cuma punya kayaknya mati di sana dengan kondisi yang terbaik. Tapi apa kita sudah cukup punya bekal gitu, ataukah memang ketika bekal juga tidak cukup, hanya bermodalkan kerinduan mati syahid sudah cukup gitu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada aturan dalam perang bahwa kaum sipil seperti anak-anak dan perempuan dilarang dibunuh, itu kan mungkin aturan kaum antar muslim atau gimana? Maksudnya orang kafir kan suka-suka dia kalau dia tidak mematuhi aturan gitu. Jadi apakah bisa peraturan itu dibuat untuk dipatuhi orang yang memang beda kan persepsi perangnya juga ya. Yang satu mungkin ingin penguasaan wilayah, mungkin yang satu memang untuk berdakwah gitu. Itu sejauh mana peraturan seperti itu bisa dibuat gitu ya. Kemudian seringkali mungkin ada slogan bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang gitu ya, karena memang ada kira-kira kaum muslimin mengalami beberapa kali perang gitu. Nah ini bagaimana menghilangkan citra itu, karena kan kalau dilihat Islam itu memang berperang itu ketika diserang ya sebetulnya untuk pertahanan diri, tapi tetap aja ada citra Islam itu memang ya suka perang gitu, karena jadi sehingga muncullah slogan bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang. Nah ini bagaimana kita mengcounter hal tersebut. Kemudian terakhir tadi ada kemuliaan kaum Ansor ya, karena bahkan Rasulullah juga sampai wafat di sana gitu. Lalu bagaimana dengan kaum muhajirin? Padahal muhajirin kan satu kaum yang luar biasa ya, mereka bersusah-susah gitu dari Mekah ke Madinah berhijrah. Kesannya tanda petik kaum Ansor kan tinggal menunggu di sana gitu. Nah ini bagaimana kaum muhajirin menyikapi kelebihan kaum Ansor gitu ya, dan bagaimana atau kenapa sebab-sebab yang lainnya lagi sampai Rasulullah lebih mengutamakan kaum Ansor. Itu saja jazakallahu khairan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, yang memang itu adalah hasil gemblengan akidah ya, berkaitan dengan kematian itu. Karena kalau kita lihat surat-surat Al-Quran yang turun di Mekah
itu berkaitan dengan keimanan, ya, memberikan orientasinya itu akhirat, gitu kan ya, yang surat-surat pendek tentang kiamat, tentang surga, tentang neraka. Jadi betul-betul ada dalam pemikiran, gitu ya. Ya kita itu kan berat ya, bagaimana ketika kita orientasinya kepada hal yang gaib, sementara kita kan melihat hal yang nyata dulu kan di depan kita, gitu kan. Nah ini itu bisa dirubah. Kaum mukmin itu kan percayanya kepada yang gaib, ya, yakinnya dengan yang gaib. Yang zahir itu justru akan hancur. Seperti ini rumah, mobil, ya semuanya itu kan akan hancur, panah, akan kita tinggalkan. Tapi yang akan kita bako itu yang nanti yang ada di akhirat. Seperti kita punya uang 1 juta, kita infakkan ya 100.000, ya kita sedekahkan 100.000. Sebetulnya kan yang kita dapat itu kan 100.000 itu, yang 900.000 itu kan habis dipakai dalam kehidupan itu. Nah, ini memang perlu terus kita ini kan bagaimana memperkuat akidah. Ya, karena kalau tidak orientasi kuat, ya namanya ketika peperangan itu ya kan kita melihatlah tentara Amerika itu seperti apa kekuatan, kehebatannya, fisiknya, peralatannya. Tapi mereka kan tetap kalah di Afghanistan, di Irak. Ya. Kalau tetap dalam di bawah benteng-benteng, di bawah ini, karena ada ketakutan. Seperti sekarang Israel yang Zionis yang menyerang ke Gaza, bagaimana peralatannya begitu canggih, tapi kan ada takutnya. Karena apa? Ya mereka kan hanya untuk hidup aja. Ketika para kontraktor militer itu kan dengan bayaran mahal, ya itu motivasinya itu aja, gitu kan ya, hanya untuk duniawi, gitu kan. Sementara orang-orang muslim itu ya untuk ya berperang ya untuk akhir-akhir, ya untuk jihad fisabilillah, karena tujuan kehidupan kita itu kan yang panjang itu, ya. Ya kan kalau sudah terlena dengan kehidupan dunia ya memang berat, gitu kan. Sebagaimana kita bisa melihat negara-negara Arab yang sudah kaya raya, gitu kan, susah kan untuk bisa membela Palestina secara total, karena mereka kekhawatiran ya kekuasaannya, kekhawatiran terhadap harta bendanya akan kalah. Ya, tapi kalau orang-orang yang orientasinya sudah akhirat ya tidak ini kan. Kita bisa melihat bagaimana perang Mu'tah ya dulu 3.000 lawan 200.000 kan, tetap aja. Karena Pak justru yang dicari itu, gitu kan, itu yang tidak mudah. Ya, Indonesia juga kan resolusi jihad, gitu ya. Bagaimana lawan Inggris yang ribuan tentara dengan persenjataan yang menang perang dunia kedua, sementara kita baru merdeka dengan hanya peralatan Jepang, gitu kan. Itu kan bisa mengobarkan itu. Itu yang bisa menggetarkan musuh. Yang kedua, ya itu yang tadi ya kalau yang masalah pelatihannya yang tadi kan, kenapa sih kita kan kalau datang ke sana kita juga bukan hanya melihat keyakinan, sementara kita tidak punya keterampilan, tidak punya senjata, jadi mati konyol, gitu ya. Tetap kan ada pelatihan, ada ini. Ya. Rasulullah SAW kan ketika perang itu kan memilih orang-orang yang memang prajurit, ya. Bahkan kan Koko ya, yang terkenal tuh Koko At-Tamimi itu kan yang disebut 1 orang banding 1.000, itu kan pelatihnya ya. Jadi ketika orang-orang kaum muslim mau dikirim ke medan perang dilatih dulu, jadi diseleksi dulu, tidak asal, sehingga mereka yang memang layak ya. Kalau misalkan ini kalah menyusahkan, gitu kan ya, mau perang kan kalah menyusahkan. Kenapa ya? Karena bagaimana bisa berjalan ribuan ratusan puluhan kilometer di padang pasir, itu kan perlu kekuatan, membawa senjata, perlengkapan yang tipis, gitu kan. Nah ini tetap dalam secara fisiknya atau secara materialnya ya, kesenjataannya, fisiknya perlu dipersiapkan. Tidak hanya masalah modal akidah aja ya. Kalau kita mulai akidah aja bawa golok, di sana udah pakai bom gitu kan, pakai jet F-16 ataupun F-35 kan, itu konyol gitu ya. Tetap bagaimana itu juga materialnya dua hal itu ya. Jadi manawiyah dan madiyah disebutnya ya. Kalau kita lanjut, manawiyah itu berkaitan dengan ruhnya, keimanannya. Kalau maknawiyah berarti dengan kaitan dengan jasadnya, dengan materialnya, alat-alatnya. Dua itu tetap dilakukan ya. Sehingga Rasulullah SAW itu kan bisa melihat ya perkembangan angkatan peperangannya kan, persenjataannya bisa ketika ini sudah ada Manjani, sudah pakai strategi militer yang lain ya, yang sudah berkembang seperti itu.
Yang kedua berkaitan dengan aturan sipil, yaitu adalah aturan yang sudah diterapkan oleh umat Islam. Jadi kalau misalkan orang Barat ataupun orang-orang kafir tidak memakai itu, ya itu silahkan. Seperti Mongol ya, Mongol ketika Mongol pasukan Mongol itu menyerbu kaum Muslim, itu kan dibumi hanguskan kota-kotanya. Apakah kalau ketika kita akhirnya Mongol itu kalah, itu kita membalasnya? Itu tidak kan? Tetap aja kita memegang ini, dan bahkan sekarang sebetulnya kan sudah diadopsi ya aturan untuk tidak sipil itu ke PBB gitu kan. Orang-orang di dunia juga mengakui bahwa kaum sipil itu tidak bukan jadi objek militer gitu. Jadi kita tidak usah terpengaruh bahwa karena orang kafirnya sendiri membumi hanguskan umat Muslim, kita balas lagi kan. Ya, seperti itu. Karena bisa jadi kan saudara istri-istrinya, anak-anaknya itu akan menjadi pengikut Islam. Gitu. Terus yang ketiga itu berkaitan dengan Islam disebarkan dengan pedang. Ya memang itu banyak perdebatan ya di sejarah. Ya. Ke Eropa kemana, tapi cobalah kalau kita sejarah tuh mungkin bisa kita banyak fakta-fakta, mungkin ada yang dibuat-buat. Coba kita lihatnya sekarang, Islam menyebar di Eropa kan sekarang, apakah pakai pedang? Eropa itu kan secara peradaban, secara material mungkin sekarang di atas umat Islam dari segi ekonomi, dari segi militer, tapi Islam berkembang di sana. Itu kan tidak pakai pedang. Itu bukti yang sekarang aja. Kalau kita bisa melihat dulu waktu ke Andalusia itu dengan pedang, waktu ke Afrika dengan pedang. Afrika itu dulu pernah dikuasai oleh Romawi ratusan tahun. Tapi orang Afrika itu tidak masuk Kristen. Sedikit yang masuk Kristen itu. Justru banyaknya adalah orang-orang eksodus dari Eksodus dari Eropa. Orang Berber itu tetap aja mereka itu kepercayaannya animisme ya. Berber itu kan suku Berber, Tuareg dan lain-lain. Tapi ketika umat Islam masuk ke sana, itu kan ketika zaman Bani Umayyah, itu kan pada masuk Islam. Afrika Utara itu. Gitu kan ya. Seperti sekarang orang-orang Kopti kan tetap aja tuh di Mesir itu kan, tapi kan orang Kipti dan lainnya banyak yang masuk Islam. Orang Suriah, Arab disebutkan kan keyakinan mereka terhadap agama-agama itu hanya sebatas kulit aja, hanya karena kekuasaan, bukan melakukan hatinya. Jadi ketika umat Islam datang ke sana, justru yang terjadi adalah berubah. Sekarang kita bisa melihat di Afrika Utara itu mayoritas Muslim. Itu kan bukan penaklukan senjata, tapi penaklukan hati, gitu kan ya. Kalau hanya senjata aja, itu dulu Romawi sudah berkuasa beratus-ratus tahun, tapi tidak bisa merubah ini, gitu kan ya. Gitu. Begitu juga ketika ke Asia ya, yang memang yang jadi salah satu kritikan itu India ya. Ketika India itu ketika Moghul, Sultan Moghul ataupun Kesultanan Delhi itu memang terjadi penindasan mungkin ya. Jadi orang Hindu, sehingga orang Hindu itu kan tidak tertarik masuk Islam, banyak tidak tertarik ya, sehingga ketika mereka berkuasa kan mereka membalas kan, sekarang masjid-masjid dihancurkan ya, ini diambil kembali kepada kuil-kuilnya. Itu jadi salah satu studi sejarah bahwa di India terjadi penindasan dari kesultanan Islam terhadap orang Hindu. Padahal kalau secara konsep itu jelas ya, Islam itu kan lebih unggul karena tidak ada kasta gitu. Tapi mereka kenapa sih tidak mau merubah ininya? Padahal dulu kesultanan Islam itu sudah hampir menguasai India kan, hanya tinggal sedikit ujung selatannya aja. Itu salah satu kritikan. Tapi kalau kita lihat tadi kan fakta-fakta sejarah, kita bisa melihat dari sekarang Islam itu berkembang sekarang ke Amerika, ke Eropa itu bukan dengan pedang. Bahkan kita melihat mereka itu lebih unggul dalam ekonomi, dalam militer. Tapi Islam bisa diterima. Itu kan karena Islam itu bisa diterima dengan hati, dengan pikiran, dengan akalnya. Ya, bagaimana tentang konsep manusia, konsep perempuan, konsep laki-laki, konsep keluarga, itu kan mereka memahami ini lebih baik, sama seperti dulu kan.
konsep ketuhanan, seperti itu. Jadi kita bisa melihatnya saat inilah gitu. Itu barangkali ya. Ya udah ya. Oh ya, Rasul Muhajirin satu lagi itu tetap ya, yang kalau Al-Quran jadi Rasulullah SAW ini kan kecintaan Rasulullah ya. Kalau tidak ada hijrah itu Rasulullah itu ingin jadi Ansor, tapi kan buktinya ada hijrah. Jadi Rasulullah itu sebagai Muhajirin. Dan dalam Al-Quran itu Muhajirin itu lebih disebutkan lebih dulu daripada Ansor. Jadi kedudukannya itu Muhajirin yang lebih tinggi daripada Ansor. Karena Muhajirin itu lebih pertama masuk Islam kan, 13 tahun di awal disiksa dan yang lain. Jadi Al-Quran saya bacakan di sini salah satunya di surat Al-Asr ya, ayat ke-8 dan 9. Ya. Di sini dia fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humul shadiqun. Nah, kan orang-orang yang berhijrah diusir dari negara-negara dari tempat tinggalnya dan hartanya, mereka mencari karunia dari Allah dan keriduannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka orang yang benar kan. Setelah itu baru dibahas Ansor. Walladzina tabau darul wal imana min qablihim. Orang-orang yang tinggal di suatu daerah dan mereka sudah beriman. Yuhibuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang yang hijrah ke sana, orang Muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak ada dalam dirinya itu keinginan, ya keinginan yang lain ya, keikhlasan yang untuk diberikan itu. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Bahkan mereka mengutamakan orang Muhajirin walaupun dia sendiri susah, memberikan tempat tinggal, memberikan makan gitu. Wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya, kalau sudah dibebaskan dari kebahilan, maka itulah. Nah, itu disebutkan itu Muhajirin Ansor. Jadi yang tetap kalau kaum yang pertama itu Muhajirin dulu baru Ansor, itu kan ya, keutamaannya. Jadi setelah itu baru kan orang-orang yang mengikutinya kan ya. Walladzina ja'u min ba'dihim, baru setelah itu orang-orang di luar itu yang masuk kepada kita. Salam. Jadi tetap yang paling ininya adalah kaum Muhajirin, karena Rasulullah SAW juga adalah kaum Muhajirin ya, yang sama-sama hijrah dari Makkah ke Yasrib ya, seperti itu. Sedikit lagi yang prajurit, syarat menjadi prajurit itu apakah ada amalan lain, misalnya kalau yang saya kayak prajurit alam perusahaan itu mereka tuh harus yang hafal Quran, harus yang menghafatinya, harus yang dia dapat teknik bawati, tahajud itu apakah juga kriteria itu dimasukkan sebagai syarat untuk menjadi prajurit pada zaman Rasulullah? Ya pasti ya, setiap kan orang yang berperang itu kan harus diuji dulu keimanannya di ini kan. Hanya kan kalau sekarang kan mungkin lebih sistematis gitu. Ketika Al-Fatih kan ada syarat-syaratnya, ada sekolahnya, ada kadetnya gitu kan. Seperti sekarang ada Al-Qasam, ada pelatihan-pelatihannya. Mungkin secara sistematis sekarang lebih ada syarat seperti itu. Kalau dulu kan tidak secara tertulis atau secara sistematis gitu. Tapi kan orang yang siap menurut kepala sukunya, menurut pimpinannya, itu berarti kan dianggap sudah layak. Ya, secara umum, secara ma'nawiyah atau secara madiyahnya gitu. Hanya kalau secara sistematis pada saat itu belum ada gitu kan. Kesini ya disyaratkan nih harus hafal, ini harus qiyamul lailnya harus ini gitu kan, seperti itu. Dan itu menjadikan lebih baik kan kalau sekarang, kalau itu menjadi sistematis. Kalau dulu kan secara ini kan para sahabat dulu kan pernah ada ya waktu perang di Mesir, Amr bin As tidak bisa menjatuhkan benteng di Mesir. Ya, akhirnya kan minta bantuan, dikirimi 3 orang. Ini 3 orang sama dengan 3.000 gitu. Ternyata kan mereka selisih, ternyata ini masa qiyamul lailnya masih kurang, ini motivasinya. Akhirnya kan itu menjadikan kriteria juga gitu. Wallahu a'lam. Ya, seperti itu saja berkali ya, karena sudah jam 6. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrohnya dalam kehidupan sehari-hari kita dari contoh-contoh yang sudah digambarkan dalam sirah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, bagaimana prinsip-prinsip itu bisa kita dalam keseharian. Kita sama-sama tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan kafirin wa mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yakunu ya bisqotani Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin alaina bis sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa'il hisab Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidana wa li masakhina wa li muallimina wa li man haqqu alaina wa liman ahabba asana ka batil muslimin ajmain Allahumma salli tidak misal askar Allahumma sunna muslimin wal muslimat wa biladil muslimin khasatan Indonesia bil Palestin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.